tua saya bilang sih, nggak ada bimbel yang bisa menjamin untuk kamu masuk ke SMA impianmu. Itu Hmm. tergantung diri kamu sendiri, kamu mau belajar apa enggak. Kamu percuma dilesin mahal-mahal 16 juta, 20 juta, 50 juta, tapi kamunya sendiri nggak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pejuang NB yang sedang menyaksikan YouTube Bimbel Nusantara Belajar. Oke, kali ini Kak Damar lagi ingin memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah pencerahan tentang sistem pembelajaran secara online, ya. Oke, jadi Kak Damar tuh untuk yang kesekian kalinya mungkin ya, saya rasa udah lebih dari 2 kali lah, apa lebih dari 3 kali lah. Saya bikin video untuk memberitahu sebetulnya, menginformasikan, meluruskan lebih tepatnya, atau boleh dibilang merubah paradigma, merubah mindset, ya mohon izin orang tua di luar sana dan siswa-siswa pejuang NB, calon pejuang NB yang di luar sana, bahwasannya sistem pembelajaran secara online itu sebetulnya efektif dan efisien. Kenapa? Karena itu bisa mempersempit jenjang ruang dan waktu, gitu ya. Jadi sistem pembelajaran online itu saya pikir sama aja. Makanya kami di Bimbel Nusantara Belajar ini coba untuk memfasilitasi itu. Jadi nggak perlu datang kayak zaman dulu, zaman konvensional. Kalau bimbel ya wajib datang, gitu. Tapi di Bimbel Nusantara Belajar kayaknya nggak kayak gitu, ya. Oke. Untuk lebih memperjelas lagi atau lebih memberikan bukti otentik gitu ya, bukti nyata nih, bukti nyata Kak Damar sekarang menghadirkan siswa Bimbel Nusantara Belajar angkatan ke-8, yaitu angkatan tahun lalu, ya, angkatan tahun lalu yang alhamdulillah masuk ke SMA Semi Militer Taruna Nusantara. Ya, Taruna Nusantara yang ada di Magelang. Karena Taruna Nusantara sekarang sudah ada 3 di Magelang, di Cimahi, sama di Malang. Oke, terus Kak Damar mau memperkenalkan sama kalian, ini adalah Abang Jeffrey Rahman dari SMP Negeri 2 Kendal. Ya, SMP Negeri 2 Kendal. Artinya nggak mungkin dong Bang Jeffrey ujuk-ujuk tiap Sabtu dan Minggu datang terus ke Bimbel Nusantara Belajar di Jakarta. Pastikan cara mengatasinya atau cara menyiasatinya adalah online, ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bang Jeffrey Rahman. Oke. Nah, ini dia orangnya, Bang Jeffrey Rahman. Oke. Halo Bang Jeffrey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Kak. Wis, alhamdulillah kami di sini sehat-sehat aja. Berkat doa kita semua, berkat doa Jeffrey dan keluarga. Pertama-tama Kak Damar ucapkan alhamdulillah, ucapkan selamat sama Jeffrey karena sudah setahun ya Jeff ya, setahun ya sama kita ya. Ya, setahun ya. Tahun lah, kurang lebih 1 tahun lah. Ya setahun lah. Setahun karena dari awal ya Jeff ya. Iya, Kak. Dari bulan Mei 2023 Bang Jeffrey gabung di kelas 9 Alpha berarti ya? 9D, Kak. 9 Delta malah. Oh, 9 Delta. Ya. Bergabung di kelas 9 Delta selama 1 tahun, tiap hari Sabtu dan Minggu mengorbankan waktu bermainnya di hari Sabtu dan Minggu, menggantungkan harapan ya bersama kita, dan akhirnya walah
masuk ke SMA semi militer berasrama yang ada di sini. Oke, Jeff, ini Kak Damar sebenarnya prihatin ya, prihatinnya banyak adik-adik kamu di luar sana atau teman-teman kamu di luar sana itu ngomong, aduh aku nggak bisa belajar cara online tuh menurutku nggak efektif gitu. Ya kita langsung aja pada poinnya deh ya, maksud Kak Damar gitu ya. Menurut Jeffrey nih, gimana sih? Efektif apa enggak sebetulnya? Kalaupun efektif, bagaimana cara mengatasinya dan apa alasannya? Monggo, Mas Jeffrey ya, Mas Jeffrey yang dari Kendal kok abang ya. Ya, monggo Mas. Iya, iya. Terima kasih waktunya, Kak. Ya. Jadi menurut saya pribadi, pembelajaran online itu efektif, tapi khusus dari NB. Karena dari NB kita mendapatkan modul yang bisa kita baca berulang-ulang setiap hari. Dan di modul itu sangat lengkap sekali. Setelah diberi modul, kita diterangkan di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian setelah mapel pelajaran berakhir, kita dikasih tes. Jadi, materi yang diajarkan itu masih bisa di masih bisa teringat gitu. Nah, setelah, kuis, itu namanya kuis ya tadi ya. Iya, Setelah kuis. kuis, terus kita dikasih tugas namanya tuh Latman, latihan mandiri. Nah, itu terdiri dari 5 soal esai, yang soalnya tuh lumayan berat-berat, kita suruh ngejelasin semuanya gitu. Jadi, kita masih bisa nginget apa yang diajarin di hari Sabtu dan Minggu gitu, Kak. Nah, itu yang buat aku efektif karena ada paketnya itu. Jadi ada modul, kuis, dan Latman gitu. Jadi modulnya bisa dibaca berulang-ulang setiap hari, gitu, Kak. Nah, berarti memang tergantung individunya. Betul ya, Jeff ya? Iya, Nah, betul. sekarang begini, gimana caranya, Jeff, memotivasi diri sendiri, Jeff, supaya bisa kayak kamu, gitu. Mungkin adik-adikmu di sana pengen banget Jeff masuk TN, cuman kan di luar sana kan, masa iya sih sistem pembelajaran NB bisa seefektif itu jalur online, sedangkan misalkan orang tua siswa nih Jeff ya, orang tua siswa nih, sedangkan anak saya tuh kayaknya kalau misalkan online tuh kayaknya nggak efektif deh. Gimana cara memotivasi diri sendiri, Jeff? Iya, kalau untuk orang tua sih terus support anaknya aja sih, Kak. Terus kalau anaknya pahami kalau memang dia benar-benar ingin ke SMA impiannya itu, ya dia harus mengorbankan waktu bermainnya terutama di Sabtu dan Minggu. Biasanya kalau Sabtu Minggu kita main game, nonton Netflix, atau pergi keluar. Nah, kita harus berani mengorbankan waktu-waktu itu untuk keinginan kita di masa depan, gitu, Kak. Ya, itu memotivasi diri sendiri ya. Nah, sekarang Kak Dapan mau tanya lagi nih. Kan kalau ya mungkin kamu pernah nggak tahu ya, tapi saya rasa sih kamu ya pasti pernah lah. Cuman kan namanya juga manusia ya, pasti ada kepengennya. Maksud Kak Dapan begini, ketika lagi online nih, terus kamu off cam, terus tangan sebelah di depan ada laptop ya, di depan ada laptop, tangan sebelah ini megang HP. Pernah nggak kamu begitu? Pernah nggak? Nah, Pernah, itu Kak. pernah begitu ya. Nah, itu cara ngatasinya gimana tuh? Kalau misalkan kamu lagi gabut atau kamu lagi bosen gua gitu. Terus kamu jadi main game, terus off cam gitu-gitu ya. Iya, Kak. Cara ngatasinya gimana? Aduh, kok gue begini ya? Atau misalkan gue mesti balik ke track deh, gue mesti fokus deh gitu. Itu gimana cara ngatasin gangguan-gangguan itu, Relate Jeff? itu, Kak. Nah, Relate itu, Kak. gimana? Nah, karena relate banget itu, Iya, Kak. relate kan? Iya, memang orang tua tuh khawatirnya begitu. Dan memang kan kamu tahu sendiri, kalau ditanya semua anak NB8 nih, kamu mau masuk mana? TN. Mau masuk mana? TN. Kan giliran Sabtu Minggu ngerjain soal dari NB, melempem, nggak ngerjain PR. Kan segitu-gitu kira-kira Jeff ya. Gimana Iya. Jeff caranya Jeff? Ya, kan kita online kan, Kak. Setiap dari guru itu pasti ditanyain satu-satu murid-muridnya, yang terutama yang diincar tuh yang off cam, Kak. Iya. Jadi kalau di NB memang Kak Damar minta tolong ke guru-guru yang diincar tuh yang off cam. Iya, Kak. Oke, next. Terus kalau nggak bisa jawab kan
ada rasa malunya gitu kan, Kak. Iya. Nah, terus habis main HP itu kita nganu, apa, tetap fokus gitu. Terus kita tadi udah berapa jam main HP, kan nggak dapet, ilmunya kan, Kak. Nah, dari NB kan ada record-nya. Jadi, kalau waktu senggang, itu saya tonton ulang lagi record-nya gitu, Kak. Jadi ketika kamu lagi miss, lagi males ya, pasti kan manusia pasti ada malesnya ya. Tapi kan jangan keterusan, betul ya? Iya. Pasti ada di mana titik jenuh. Pasti ada lah, walaupun ya taruhlah 10 kali dalam 100 kali ya pasti ada toh gitu kan. Nah, berarti cara mengatasi kamu ya kamu off cam, terus kamu main handphone gitu, tapi kamu nanti rekaman yang ada di Skype-nya Bimbel, Skype-nya NB, kamu download, kemudian kamu playback. Iya, Kak, benar. Nah, ini bagus banget. Ini bagus banget. Artinya gini, kita manusiawi. Kak Damar pun sering mengalami males, mengalami bad mood, mengalami bad time atau apalah itu. Ya namanya manusia, Pak. Ya kan emosinya naik turun walaupun udah tua juga kan. Ada aja jenuh segala macam. Tapi ini perlu Kak Damar garis bawahi. Jadi Bang Jeffrey ini ketika dia lagi nggak mood, lagi jenuh, ya apa di off cam. Tapi paling tidak kalau di off cam kan tetap jadi inceran guru NB ya. Iya, Kak. Kalau di NB, kalau off cam itu pasti jadi inceran guru NB, pasti akan ditanyain terus, gitu ya. Tapi biarpun begitu di off cam, terus kemudian dia main HP. Tapi bagusnya kan di NB kan ada recording Skype recording selama KBM berlangsung ya, begitu Jeffrey ya. Nah itu sama Bang Jeffrey di download, kemudian diulang kembali. Nah ini kuncinya sebenarnya Jeff. Jadi seberapa banyaknya kamu bimbingan dengan guru, tapi kalau di rumah tidak diulang atau tidak dipelajari lagi, itu nonsens. Artinya nggak mungkin. Ini bagus banget, ini bagus banget ya. Jadi buat para pejuang NB di sana, Kak Damar dan Bang Jeffrey berpesan, seberapa hebatnya guru, dosen, pembimbing mengajarkan kalian, tapi kalau kalian tidak pernah mengulang kembali secara mandiri sendiri lagi ya, double tuh artinya tuh ya, itu tidak mungkin ilmu itu bisa menyerap dengan baik. Percaya? Nah, artinya ketahuan nih. Memang Bang Jeffrey pantas dan layak masuk SMA Taruna Nusantara. Oh, keren. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong jadilah yang terlatih, ya inilah jadi yang terlatih. Gitu ya Bang Jeffrey ya kira-kira ya. Oke. Jadi Kak Damar turut senang ya Bang Jeffrey sistem pembelajaran secara online alhamdulillah bisa berhasil. Ya, bisa masuk SMA Taruna Nusantara, dan memang banyak contohnya di Bimbel Nusantara Belajar, anak-anak yang online itu bisa berhasil, tapi harus disiplin. Betul Bang Jeffrey ya? Betul, disiplin. Nah, harus disiplin, itu kuncinya. Kalau nggak disiplin, percuma. Ya, jadi dalam kesempatan yang singkat ini, kebetulan Bang Jeffrey ini tanggal 8 guys, tanggal 8 Juli tahun 2024 itu akan berangkat ke Semarang ya Bang Jeffrey ya. Ya. Kendal Semarang, Ngumpul di dekat. Semarang dulu. Ngumpul di Semarang dulu. Nanti di Semarangnya di mana Bang? Watugong, Kak. Watugong ya. Oh, Iya, bukan di Watugong. Kodam atau di Iya, di Kodam, Mbak. Oh, di Kodam. Oh, Kodam Watugong, Semarang ya. Ya, Kodam 4 di Ponorogo. Oh, Kodam 4 di Ponorogo di Watugong, tanggal 8, kemudian naik bus ya. Naik bus ke Magelang ya. Iya, Kak. Naik bus ke Magelang. Ya kita doakan aja lah semoga Bang Jeffrey di SMA Taruna Nusantara selama 3 bulan ini bisa lancar semuanya. Syukur-syukur bisa menjadi 3T terbaik tanggap, terengginas, tangguh gitu ya. Nah, Bang Jeffrey,
Kak Damar mau tahu nih, apa sih sebenarnya waktu Bang Jeffrey tahu NB dari mana Bang Jeffrey? Saya, dari kakak saya sih. Kakak saya waktu itu juga les NB, jadinya saya ikutan gabung NB, gitu. Ya. Oke. Jadi memang ini sekali nimpuk dua nih dapetnya. Jadi memang NB, jadi memang NB adalah bimbel keluarga ya. Iya, Kak. Kakaknya les, kemudian adiknya les, kadang-kadang sepupunya, adik sepupu, kakak sepupu itu memang banyak lah istilahnya di Bimbel Nusantara Belajar. Tapi tetap untuk menjadi seperti Bang Jeffrey, kuncinya cuma satu, disiplin, terlatih. Itu doang kok kuncinya. Nggak ada yang lain gitu. Bukan begitu Bang Jeffrey? Setuju? Setuju, Kak. Setuju. Oke. Ya, dari Abang ya. Kesannya Bang Jeffrey, first impression lah. Taruhlah waktu pertama kali masuk, jangan sekarang. Kalau sekarang kan udah masuk SMA TN seneng pasti kan. Pertama kali first impression Bang Jeffrey terhadap Bimbel Nusantara Belajar, itu apa? First impression-nya sih keren sih, karena alumni-alumninya itu ke banyak ke sekolah-sekolah unggulan kayak SMA Taruna Nusantara, Pravita, Krida, terus kalau yang S1 itu kayak ada di UI ya, Kak? Ada Akmil, Akmil, Akpol, dan Akpol, AU, akademi-akademi lainnya. Iya. Angkatan Laut, ya banyak lah gitu kira-kira kalau di NB. Oke. Terus Jadinya gimana? jadinya saya percaya gitu kalau di NB itu saya bisa mengikuti jejak-jejak alumni-alumni yang lain. Dan itu dibumbui dengan disiplin dan ketekunan tadi, Kak. Oke, good. Nah, lagi garis bawah lagi dari yang Bang Jeffrey bahwa katanya tadi Bang Jeffrey percaya. Nah, bener kata siapa ya? Ada lagu apa tuh? Dari yakinku teguh. Nah, itu apa tuh lagunya apa tuh? Ya, yakin dulu. Syukur, Hah? Syukur ya, syukur, syukur. Kak. Syukur apa syukurin lo? Syukur, Kak. Oh, syukur. Ya, nah itu. Jadi Bang Jeffrey dari yakin, kemudian dia teguh. Dia teguh memegang apa? Memegang kedisiplinan, memegang prinsip-prinsip berlatih. Walaupun memang tidak ada gading yang tidak retak, ya. Pasti ada sesuatu yang, tapi paling tidak dia tetap kalau misalkan lagi out of the track, dia bisa cepet balik lagi ke on the track-nya, gitu ya. Jadi kuncinya itu lagi, dapat lagi dari Bang Jeffrey, yakin sama NB, yakin dulu. Kalau nggak yakin susah ya Bang? Iya, susah. Kalau nggak yakin susah. Kalau nggak yakin dengan Bimbel Nusantara Belajar, mau ada testimoni seperti apapun, mau ada podcast seperti apapun, ya susah gitu. Tapi ya Kak Damar sih coba untuk memberikan informasi sama para pejuang NB, calon pejuang NB yang di luar sana bahwasannya yakin dulu, teguh, disiplin. Gitu ya Bang Jeffrey ya. Berarti first impression-nya gitu ya. Kalau Kak Damar boleh simpulkan ya. Ya. Oke, great. Kemudian kesan-kesan Bang Jeffrey selama di NB itu apa? Kesan-kesannya sih asik ya, dapat teman dari berbagai daerah. Ada yang dari Aceh, bahkan temanku satu kelompok. Terus ada dari Jawa Timur juga, Jakarta, dan yang lainnya. Terus saya juga dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru NB, ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan di sekolahan. Karena untuk ke sekolah itu ada materi yang tidak diajarkan dari sekolah, gitu, Kak. Materi atau level soal? Level soal, Kak, level soal. Nah, jangan salah nih. Kalau materi kan kita materi dinas ya. Iya, Cuman level soalnya level-level. kayak olimpiade gitu, Kak. Iya, kayak Olimpiade. Oh ya, ini buat informasi buat para calon pejuang NB di luar sana bahwasanya Bang Jeffrey ini alhamdulillah dapat peringkat Olimpiade MSI yang diselenggarakan SMA Taruna Nusantara peringkat 181 dari 1.500 peserta dalam waktu
3 bulan. Jadi dia belajarnya cuma 3 bulan dapat ranking 181. Oke, kalau ada yang ngomong, lu belagu baru dapat ranking 181 aja, silahkan dicoba. Bisa nggak dapat ranking 180-an atau 200 besar dari 1.500 peserta dan mengerjakan soal selevel Olimpiade, gitu ya Bang? Ya. Ya, itu menurut Kak Damar, karena kan Bang Jeffrey ini memang tidak pernah. Udah pernah belum kamu melihat soal-soal Olimpiade? Sudah sih Kak, di sekolah ikut Olimpiade juga. Nah, itu persiapanmu berapa kali? Dari kelas 7 semester 2. Oh, dari kelas 7 semester 2 ya. Tapi kamu Iya, nggak teman-teman intens juga. ya mengikuti itu, tidak secara berkesinambungan gitu ya. Iya, Iya kan? kadang kala latihannya. Kadang kala. Nah, artinya memang kita persiapkan selama 3 bulan di sini dan ya alhamdulillah bisa dapat 181 ya. Mungkin kalau lebih fokus lagi bisa lebih dari itu. Tapi Kak Damar yakin kalau kamu udah memegang prinsip dari yakin, ku teguh, disiplin dan terlatih, itu insya Allah Jeff, kamu nanti pas apa LDKS ya istilahnya di SMATN apa? PDK Kak. Oh, PDK, LDKS, PDK, Pendidikan Dasar Kepemimpinan, betul ya? Iya Kak. Pendidikan Dasar Kepemimpinan, mudah-mudahan Kak Damar doain bisa dapat 3T, tangguh, tanggap, terengginas, jadi 3T terbaik ya. Lulusan PDK terbaik satu angkatan tuh udah 800 sekarang ya. 800 ya benar. 800-an ya. 800 lebih lah ya satu angkatan sekarang ya. Banyak soalnya dibagi 3 tempat sih ya. 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 Oke, baik. Jadi kesan-kesannya itu. Nah, sekarang kira-kira pesannya buat NB apa? Monggo, Jeff. Pesannya supaya terus berkembang dan terus sukses selalu membimbing anak-anak NB bisa sampai ke harapan yang diimpikan. Amin. Gitu Terima sih. kasih banyak, Jeffrey. Mudah-mudahan Kak Damar juga minta bantuan kepada kalian dan NB Angkatan 8. Kemarin kamu kenal sama Panji Aska? Kenal Kak. Nah, Kak Damar pesan sama Panji Aska, Kak Damar pesan sama Sela, Kak Damar pesan sama semua anak NB Angkatan 8 yang ada di SMA Taruna Nusantara. Mohon kalian online dengan offline saling bersinergi. Ya, kalian mau nggak mau, suka nggak suka, secara otomatis kalian adalah alumni Bimbel Nusantara Belajar angkatan ke-8. Ya, di mana ada alumni Bimbel Nusantara Belajar angkatan ke-7 yang sudah kelas 11 di SMA Taruna Nusantara. Gitu. Karena memang ya dari tahun ke tahun ya banyak sih anak NB di SMA TN, SMA KN dan sebagainya gitu. Ya Jeff. Jadi Kak Damar pesan itu guyup. Yang guyup ya kalau bisa bikin paguyuban, asal jangan paguyuban lenong sama Sri Mulat aja. Jadi saling ngebantu sesama anak NB angkatan 8 khususnya gitu ya, saling menjaga, saling mengingatkan, jangan bikin malu keluarga di SMA Taruna Nusantara nanti, jangan bikin malu diri sendiri, dan juga jangan bikin malu agama dan juga Bimbel Nusantara Belajar. Pesan Kak Damar itu aja, nggak usah petakilan, yang fokus-fokus aja belajarnya. Oh iya, Jeffrey waktu di SMP itu ini nggak? Ikut kegiatan ekstrakurikuler nggak? Ikut nggak? Ikut apa? Pelatihan OSN matematika. Nah, pelatihan OSN matematika. Itu cukup menyita waktu nggak? Ya cukup menyita waktu juga. Cukup menyita waktu. Itu waktu kelas 9? Dari itu Kak, kelas 7 semester 2 itu sampai kelas 9 akhir. Oh, sampai kelas 9 akhir. Oh iya ya, waktu itu kamu pernah pelatihan OSN ya kalau nggak salah ya. Nah, oke, di hari Sabtu Minggu. Nah, ini banyak nih, Jeff. Dari tahun ke tahun nih, Jeff. Jadi ada aja tuh, ada tanding basket, ada rapat OSIS,
ada bikin sosis, gitu. Macam-macam dah alasannya anak-anak gitu. Kadang-kadang dia alasannya nggak ngerjain PR. Ya, itu jadikan alasan supaya tidak ngerjakan PR gitu loh. Gitu. Nah, kemudian dijadikan alasan juga supaya dia tidak masuk di hari Sabtu Minggu. Pertanyaan Kak Damar adalah, bagaimana caranya kamu bisa membagi waktu antara kegiatan kamu di luar sana dengan kewajiban dan kegiatan kamu di Bimbel Nusantara Belajar? Monggo. Ya, saya alokasikan waktunya ke hari-hari sebelumnya atau hari-hari sesudahnya gitu aja, Kak. Kalau misalnya rapat OSIS, saya tunda dulu ke Senin atau Selasa begitu, Kak. Hmm. Pokoknya jangan Sabtu Minggu gitulah. Hmm. Toh Sabtu Minggu kan juga waktunya rekreasi sama keluarga. Hmm. Terus kalau untuk pertandingan basket dan lain-lainnya itu nggak penting gitulah, Kak. Saya pentingin diri saya di masa depan aja, Kak. Oke. Saya pengennya ke SMATN, ya saya harusnya, belajar, Kak, nggak malah nonton basket. Kalau nonton Hmm. basket nanti nggak usah di SMATN aja, di SMA negeri aja. Oke, tuh. Dengar para calon pejuang NB di luar sana dan para pejuang NB yang sudah ada di Bimbel Nusantara Belajar, tidak ada alasan, ya, benar ya, Bang Jeffrey ya? Tidak ada alasan mau rapat OSIS ke, mau tanding basket ke, mau apapun itu, nggak ada alasan. Karena memang tetap ya, Bang Jeffrey, waktu NB8 itu setiap hari Rabu jam 23.59 Latman harus sudah dikumpul, betul ya? Betul, Nah, berarti kan masih ada spare waktu Senin, Selasa ya? dengan Selasa, Rabu. Iya, Senin, Selasa, Rabu ya, masih ada 3 hari itu Iya, ya. Nah, dan iya, lagi mengerjakan Latman itu kan nggak sendiri kan, boleh nyontek kan? iya. Ada dibagi tugas juga kan, Kak? Nah, ada pembagian tugas kan. Misalkan Bang Jeffrey ngerjain matematika, Bang siapa lagi ngerjain fisika kan gitu kan ya? Iya, betul, Kak. Dan lagi nanti tuker jawaban dan menulis di kertas kan? Iya, Kak. Terus Nah, di-scan gitu kan. terus di-scan kan? Nah, lah kalau gitu percuma dong. Buat apa PR dikerjain bareng-bareng? Bukan itu maksudnya. Maksudnya PR bareng-bareng tahu kan Bang Jeffrey ya? Udah pernah ngalamin ya? Maksud Kak Iya, Damar dan tim bikin PR tapi bisa didiskusikan. Satu, untuk menjalin kebersamaan. Satu itu Bang. Iya kan? Dapat kan? iya, iya. Kebersamaannya. Yang kedua, kalian bisa lebih ringan tugasnya. Terus kalian juga misalkan Bang Jeffrey matematika, kamu misalkan ngerjain fisika. Ya udah, kamu kan nulis fisika. Nanti kasih Bang Jeffrey. Nah, Bang Jeffrey kerjain matematika. Kamu lihat, ya kamu tulis. Nah, dengan menulis itulah insya Allah mudah-mudahan dari tulisan ke mata baru ke otak. Jadi insya Allah bisa nyerap gitu kira-kira Bang Jeffrey, bener nggak? Bener, bener, Kak, bener. Nah, kira-kira gitu. Jadi memang PR atau latman, latihan mandiri di Bimbel Nusantara Belajar tuh sebetulnya penting banget gitu loh. Jadi ya kerjain aja deh gitu. Kira-kira gitu ya Bang Jeffrey ya. Kalau Iya, nggak tahu tinggal tanya kan gitu ya di Discord ya. iya, Kak. Bener. Oke, baik. Jadi ini terima kasih banyak nih Bang Jeffrey udah menggarisbawahi tentang sistem pembelajaran secara online ya. Dan Kak Damar bangga banget ada anak NB yang secara online bisa tembus ke SMA semi militer dan punya pemikiran yakin, teguh, disiplin, dan terlatih. Ya, mudah-mudahan Bang Jeffrey tetap memegang teguh itu, selalu beriman dan bertakwa, tetap tawadu, gitu ya. Jadi nggak usah neko-neko. Kalau misalkan lagi bete, ya ingat perjuangan kamu hari Sabtu Minggu. Kamu sudah menghabiskan waktu bermain, waktu bersama keluarga di hari Sabtu Minggu. Ya pasti nanti di SMATN kamu pasti akan bete gitu ya. Aduh kok begini amat di SMA Taruna Nusantara. Ingat itu aja. Ingat perjuangannya kira-kira gitu sih. Saya yakin pasti nanti kamu akan mengalami masa-masa kritis seperti itu. Nah, kalau kamu sedang mengalami masa kritis, Kak Damar cuma pesan,
Yaitu, ingat perjuangan kamu. Tidak gampang masuk ke SMA Taruna Nusantara, ya. Nah, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Menurut kamu nih, dan orang tua ya, kamu pernah dengar nggak? Mungkin pernah nguping-nguping gitu kan ya. Masalah biaya. Apakah biaya bimbingan di Bimbel Nusantara Belajar itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus dengan kualitas atau berbanding terbalik dengan kualitas? Apakah biaya bimbingannya terlalu mahal? Apakah udah mahal, terus kualitasnya nggak ada? Atau ya mahal sih relatif, tapi karena kualitas dan sistemnya baik, jadi ya itu worth it aja gitu. Menurut kamu gimana? Monggo. Ya, kalau dari saya sih worth it aja sih, Kak. Karena kita kan, sepanjang waktu masih bisa konsultasi sama guru-guru NB kan, Kak. Jadi Hmm. ibaratnya itu kayak kita tuh belajar biasa setiap hari gitu. Kan di Discord kan juga bisa tanya-tanya juga kan, Kak. Bisa konsultasi masalah sekolah ataupun soal-soal olimpiade kan juga bisa, Kak. Bisa, bisa. Nah, jadi itu worth it sih. Worth it. Nggak mahal 16 juta nggak? itu worth it. Nggak mahal. Ya, mahal itu relatif sih, Kak. Oh, mahal itu relatif. Oke, berarti worth it lah ya dengan biaya bimbingan seperti itu ya, dengan sistem pembelajaran online. Oke, baik. Jadi itu memang itu pertanyaan-pertanyaan common sebenarnya yang Kak Damar tanyakan karena banyak banget tuh orang tua di luar sana tuh nanyanya kayak gitu. Nah, satu lagi nih. Waktu itu pernah nggak terbesit di dalam benak orang tua? Mungkin Jeffrey tahu ya atau pernah nguping gitu ya. Kira-kira kalau masuk NB ada jaminan masuk SMATN nggak ya? Pernah terbesit begitu nggak? Iya, pernah sih, Pernah terbesit. Nah, pernah. kemudian gimana? Iya, orang tua saya bilang sih, nggak ada bimbel yang bisa menjamin untuk kamu masuk ke SMA impianmu. Itu tergantung diri kamu sendiri, kamu mau belajar apa enggak. Kamu percuma dilesin mahal-mahal 16 juta, 20 juta, 50 juta, tapi kamunya sendiri nggak belajar. Nah, oke. Good, keren. Nah, ini dapat lagi. Ini Kadamar garis bawahi lagi ya. Jadi tidak ada bimbel dimanapun yang bisa memberikan jaminan masuk untuk kita menuju ke sekolah impian kita selain diri kita sendiri, betul ya? Betul. Nah, jadi percuma bimbel bayar sekian, tapi kalau kamunya tidak mau maju, ya itu sama aja dong. Oke, good. Oke, jadi itu semua udah Kadamar bahas. Tinggal terakhir, Kadamar minta kalimat ajakan buat Bang Jeffrey, informasi yang mengedukasi kepada calon pejuang NB, baik online maupun offline, untuk bergabung di Bimbel Nusantara Belajar. Monggo. Ayo raih cita-cita di SMA impianmu dengan belajar bersama NB. Sip. Oke. Singkat banget dan padat banget gitu ya. Baik, Bang Jeffrey, terima kasih banyak sudah berkenan, berkesempatan bikin podcast sama Kadamar. Ya pokoknya segala sesuatu hal yang baik dan yang terbaik menurut Allah mudah-mudahan dilimpahkan untuk Bang Jeffrey, yang baik dan terbaik versi Allah loh ya. Ingat, yang baik dan terbaik versi Allah, bukan yang baik dan terbaik versi nafsu manusia. Oke? Ya kalau namanya manusia, aku sekarang masuk SMATN, habis SMATN, kamu habis dari SMATN, kamu mau kemana? Pengennya sih ke UI sih ya. UI. Iya. Aku dapat SNBP, jalur prestasi, masuk UI. Habis masuk UI aku kerja. Itu nafsunya manusia. Yang baik dan terbaik menurut manusia. Tapi kalau Allah secara kun fayakunnya memang tidak memberikan seperti itu,
berarti memang bukan jalannya Bang Jeffrey, gitu ya? Iya. Oke, jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin hidup dan kehidupan seseorang. Betul kata ibu kamu, tidak ada yang menjamin. Kalau misalkan NB bisa ngejamin, itu mungkin NB udah penuh tuh. Kalau misalkan jadi iya dong, misalkan biaya segitu, misalkan biayanya RPX bisa dijamin masuk SMA Taman Nusantara. Wuhu, Kadamar bingung. bingung ngejaminnya, bukan bingung apa gimana cara ngejaminnya kan gitu ya. Oke, jadi gitu aja. Semoga kita doakan yang terbaik buat Bang Jeffrey. Semoga sukses selalu Bang Jeffrey. Terima kasih banyak. Salam hormat Bang Jeffrey untuk kedua orang tua. Semoga nanti Bang Jeffrey di sana makin sukses. Jangan lupa nanti setelah 3 bulan di SMA Taman Nusantara sana, pulang kita podcast bareng-bareng. Mungkin bareng-bareng siapa, teman-teman anak-anak NB Angkatan 8. Nanti minta tolong Bang Jeffrey untuk mengkoordinasikan. Oh yuk kita ketemu Kadamar atau kita main ke NB. Ya, kita bikin podcast bareng-bareng nih, ya kira-kira gitu. Atau bisa main ke NB, ke Jakarta. Kamu waktu psikotes ke Jakarta nggak? Enggak. Enggak kan? Online ya? Online. Berarti kita belum pernah ketemu fisik ya? Iya. Siapa tahu ada kesempatan bisa bermain ke Bimbo Nusantara Belajar di Jakarta, ya? Oke, para calon pejuang NB dan para orang tua siswa yang kami muliakan dan kami hormati, kira-kira sekian podcast dari Bimbel Nusantara Belajar bersama dengan Bang Jeffrey Rahman. Apabila ada salah-salah kata dari saya dan dari Bang Jeffrey, mohon dibuang pintu maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan merdeka! Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya. Makasih kembali guys. Ya, siap, sukses, yuk. Amin. Bye-bye, Assalamualaikum.